berkomit untuk memproses hasil panennya secara optimal. Jadi selisih harga itu yang bikin mereka ini apa? Persentasenya selisihnya berapa? 30%. Nah, menarik ya ternyata harganya gitu. Tahun depan tak lebihin, nah itu harapannya seperti itu. Jadi gini Mas, terima kasih waktunya. Kita mau bertanya tentang standar koperasi ranah kopi itu bagaimana itu loh ceritanya sampai terus ya udah yuk bikin standar yuk. Jadi teman ini salah satu penghasil kopi terbanyak di kecamatan gitu ya. Jadi kami prihatin sini terkait dengan pengolahan hasilnya. Akhirnya kita membentuk sebuah koperasi, yaitu koperasi ranah kopi Temanggung. Di situ isinya yang beranggotakan orang-orang yang memang berkomit untuk memproses hasil panennya secara optimal, ya sesuai dengan standar yang ada di koperasi. Terus kalau tantangan awal sih masalah modal jelas, karena dari mereka petani, yang namanya petani itu kan maunya kopi keluar kan harus dibayar, padahal kita kan nunggu bayar kan gitu. Ya. Saya ketemu dengan senior kopi Temanggung. Nah, kebetulan kita waktu istirahat kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Terus saya berpikir begini, kalau semuanya pengen jualan kopi bubuk repot, yang di hulu itu nggak bakalan kepikiran. Makanya saya mencoba untuk turun ke bawah. Jadi saya optimalkan di budidaya dan proses. Nilai lebih atau manfaat yang didapatkan petani setelah bergabung dengan koperasi ranah kopi Temanggung itu. Yang pertama yaitu selisih harga. Jadi selisih harga itu yang bikin mereka ini apa? Persentasenya selisihnya berapa? 30%. Nah, yang kedua begini, kita bikin kelompok ini ya, sistemnya begini. Memang dalam aturan kita bikin kelompok itu per anggota itu dipungut 100 kg ceri. Kalau hasil cerinya itu kembali ke mereka, bukan untuk kas kompok. Kas kompok kita bikinin dari hasil saya setor ke koperasi apa ke rumah kopi Temanggung itu masih ngembaliin Rp250 per kilo. Kalau di tempat kami, di koperasi kami memang syarat utama untuk proses kopi itu yang paling awal itu di perambangan. Jadi itu misalnya yang kualitasnya bagus dan kualitasnya kurang bagus. Yang kedua di tempat penjemuran, jadi kami menyarankan pakai seperti ini. Seperti ini.
bisa dibilang semacam greenhouse gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada dua keuntungan. Itu yang pertama untuk mengurangi kerepotan. Jadi kalau kita nggak pakai dum, pagi harus mengeluarkan, sore harus masukkan ke, jadi biar nggak kena embun kan gitu. Iya. Jadi kalau pakai ini kita hanya tinggal memasukkan ke dalam greenhouse, tiap 2 jam kita Oh, 2 jam juga. bolak balik sampai kering sudah di dalam terus. Jadi otomatis di situ jadi hemat waktu, hemat tenaga juga, karena di sini jangan rasakan sendiri, suhunya juga lumayan gitu kan. Cukup gerah sih. Nah, terus secara otomatis di sini lebih cepat kering. Terus yang Oh, iya. kedua, karena sifat kopi itu menyerap darah ringan, sangat sensitif sekali. Jadi kalau di dalam seperti ini bisa menekan polusi. Jadi yang terserap di dalam kopi ini otomatis yang di dalam sini saja, tidak dari luar. Karena yang saya bilang tadi, kopi sangat sensitif. Di saat nanti misalnya ada tetangga yang bakar plastik atau gimana, otomatis nanti kopi aroma kopi jadi ada aroma plastiknya. Iya, tapi dengan ini lebih terjaga begitu ya. Gitu. Sebelum launching koperasi begitu ya, sebenarnya kan yang membutuhkan suplai barang bagus dan stabil itu kan di rumah kopi Temanggung. Jadi 2017-an lah waktu itu ada 2 orang teman petani yang datang ke rumah, satunya ini. Iya. Jadi capek lah katanya ikutin jualan gitu kan, karena akhirnya ketika sudah ikut jualan kebun nggak tergarap gitu kan. Ya ayolah kita berbagi peran. Ya ayo, saya bilang berbagi peran berarti mulai proses tahun depan Kang Abun dan teman-teman petani di kelompoknya yang di Ngati Sepi itu memproses kopi sesuai dengan SOP yang saya tetapkan. Terus sudah kita pelan-pelan pasarkan ke pelanggan kita, dan respon dari pelanggan bagus gitu. Karena bagaimanapun tadi ketika prosesan kopinya diproses dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang bagus dan itu pun di pasar juga diterima dengan baik. Jadi 2018 itu ya semua stok yang disediakan oleh Kang Abun di tahun itu terserap habis. Jadi banyak datang ke kita ngejar untuk bisa mendapatkan harga yang bagus gitu, tetapi effortnya tidak mau sama dengan teman-teman yang seperti ini kan. Effortnya jauh lebih berat gitu. Iya. Kalau misalnya dipetiknya kecampur hijau ya seperti tadi kan di belakang ada pengorbanan untuk melakukan sortir cherry, setelah itu yang merahnya saja yang diproses. Itu kan effort tambahan. Nah kalau misalnya kita memberikan reward tanda petik gitu ya, yang sama dengan di UPH kami yang effortnya seperti ini dengan teman-teman yang datang gitu hanya dengan klaim lalu minta dengan harga yang sama, kan fairnessnya nggak ada gitu. Makanya ya kita kalau misalnya ada teman yang mau gabung, saya selalu ngajak Kang Saud yang di bagian kepala UPH-nya, di bagian produksinya. Saya bilang, Kang ini bisa nggak masuk ke ini? Kalau bisa masuk, ya monggo dikawal sama Kang Saud gitu. Karena kalau yang ngawal saya kan saya nggak paham. Itu tadi kan, kita ketemu misalnya UPH Mas, saya tuh baru sanggup bikin yang petik merah seperti Kang Saud bilang misalnya. Petik merah kami itu paling maksimal per anggota 1 kintal. Kalau anggotanya 10 berarti cuma 1 ton. Sisanya non petik merah Mas gimana? Ya udah, silakan proses petik merah yang 1 kintalan itu 1 ton untuk jadi grade satunya. Tapi yang sisa sortirannya kasarnya yang non petik merahnya diproses layaknya petik merah. Maka akan menjadi nilai yang berbeda dari petikan di proses semuanya. Kayaknya kan ya itu tadi. Ya itu tadi kan Dikit nggak apa-apa kan itu. Kakak ngomong tadi. 14 berarti menarik ya ternyata harganya gitu. Tahun depan tak lebihin, nah itu harapannya seperti itu. Iya.